Viralnya polemik seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan membuat nama Keisha Ratu Utami mendadak jadi sorotan publik. Siswi asal Jenepontor itu dituding sebagai peserta pengganti setelah Kathleen Ivane Lesmana dicoret dari daftar menuju tingkat nasional. Namun Keisha membantah berbagai tudingan yang beredar dan menjelaskan proses seleksi dilakukan selama 3 hari dengan tahapan ketat. Pengumuman peserta lolos disebut langsung dibacakan oleh pihak pusat di depan seluruh peserta serta panitia seleksi provinsi saat itu. Keisha mengaku pencapaiannya diraih melalui latihan panjang sejak awal masuk SMA dengan dukungan keluarga dan pelatih. Putri seorang guru serta ibu kantin sekolah itu juga menjelaskan seluruh peserta mendapat pertanyaan serupa, termasuk mengenai kemampuan bahasa daerah. Sementara pihak Kesbang Pol Jeneponto membantah isu adanya anulir maupun pergantian peserta secara diam-diam. Polemik ini terus memancing perdebatan publik karena banyak netizen yang budiman masih mencium kejanggalan dalam proses seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan tahun ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi viral berita yang ini, dan pasti udah pada tahu semuanya kan gara-gara apa? Ya pasti gara-gara anak pejabat, orang dalam, pasti. Buat Kathleen dan 2 temennya yang lain ya, udah deh gak usah sedih, semangat deh. Ya, lu bertiga bakal sukses lewat jalur lain ya. Gak perlu ngarepin paskibraka yang ngeleken lu bertiga, gak usah. Dan buat pemerintah tolong please, masa tiap tahun ada kasus kayak gini ya, yang berprestasi kalah sama anak pejabat sama orang dalam. Heran, tolong diperbaiki. Calon Paskibraka Nasional siswi etnis Tionghoa, Kathleen asal Makassar digugurkan. Ada banyak informasi yang beredar, benar atau tidaknya cuma dialah yang tahu. Jadi katanya ada yang bilang bahwa dia digugurkan karena nggak tahu bahasa daerah, ada pula yang bilang dia digugurkan karena soal agamanya, etnisnya, ada pula yang bilang dia digugurkan untuk memberikan kuota kepada anak dari pejabat. Dan berita-berita tersebut nggak benar lah, negara kita ini kan negara yang sangat adil, tidak rasis, tidak mendiskriminasi gitu. Nggak mungkin ya kan, Wih? Di viral sosok Kathleen ya, Paskibraka yang ada di Makassar ya, dia dicoret ya tanpa kejelasan yang jelas dan transparan. Diduga alasannya karena dia tidak fasih berbahasa daerah. Banyak yang mengira karena si Kathleen ini ya orang Tionghoa, orang Cina, orang Kristen. Setauku kalau Paskibraka itu kan bawa bendera begini kan, tek 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 tek. Yang bergerak itu kan badan kan, bukan mulut kan. Bukan tiba-tiba bawa bendera langsung ngomong, "Lebam kong Andre, tena doiku. Aku habis ini mau berjemur di Pantai Kuta ya, biar tidak Cina-Cina amat." Kacau banget, seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan lagi jadi sorotan. Soalnya ada seorang siswa yang sebelumnya masuk 3 besar calon peserta Paskibraka ke istana, tiba-tiba gagal lolos. Yang diloloskan bahkan tidak berada di jajaran 10 besar. Nah loh, kenapa ya hal-hal begini sering banget terjadi? Siapa nih tim seleksinya? Jadi gini, saat ini sedang ada seleksi Paskibraka di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi Paskibraka di istana. Nah, seleksi ini menjadi sorotan publik. Semua bermula dari nama seorang siswi asal Makassar bernama Kathleen yang sempat masuk kandidat kuat, bahkan 3 besar posisi atas hasil seleksi. Bahkan nilai tes akademiknya sangat tinggi. Tes wawasan kebangsaan disebut mencapai 100. Tes inteligensi umum berada di angka 95. Tapi kemudian muncul kabar kalau namanya tidak masuk daftar akhir peserta yang akan mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Dari situ media sosial langsung rame. Banyak netizen mulai mempertanyakan sistem seleksinya. Muncul berbagai dugaan, mulai dari isu peserta titipan, dugaan diskriminasi ras, sampai pertanyaan soal transparansi penilaian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alasan pasti seorang siswi yang sudah sempat berada di 3 besar tapi tiba-tiba tidak lolos dan digantikan oleh siswi lain yang bahkan tidak masuk 10 besar? Ada salah satu calon anggota Paskibraka tahun ini, Kathleen ya, meskipun dari etnis Tionghoa kan warga Indonesia juga. Kita tuh jadinya bisa berprasangka negatif ya ke panitia. Soalnya udah banyak yang nge-share ya, itu janggal katanya untuk pemilihan siapa yang mewakili Sulsel di Paskibraka tahun ini. Ini dia nih beritanya, coba kalian lihat. Aduh, justru sebenarnya ini malah momen yang bagus kan, kalau misalnya memang Kathleen ini cocok dan memang capable untuk mewakili Sulsel. Kapan lagi ada pembawa baki dari etnis Tionghoa misalnya. Kedepan pun bahkan kalau ada etnis Arab atau ada etnis lainnya pun, di Indonesia kan kita semua Indonesia, kita warga Indonesia. Jadi stoplah rasis dalam berbagai hal. Kalau ini viral, semoga semua bisa diusut ya. Untuk Kathleen semangat.
kita bantu viralkan supaya anak ini mendapatkan keadilannya guys. Jadi ini adalah Kathleen, salah satu peserta tes calon paskibraka nasional yang ikut di Sulawesi Selatan. Nah, anak ini pada awalnya sudah masuk 3 besar, bahkan nilainya bagus. Nilai PWK-nya, wawasan kebangsaannya itu bahkan sempurna guys, dapat 100. Tapi ketika pengumuman akhir, anak ini dinyatakan tidak lolos dan tiba-tiba digantikan oleh anak-anak lain yang pada awalnya 10 besar aja tidak masuk. Jadi yang menggantikannya itu tidak lolos 10 besar, tapi tiba-tiba dia yang lolos ke tingkat nasional. Ini kan aneh guys ya. Apalagi si Kathleen ini satu-satunya yang etnis Tionghoa. Jadi disinyalir adanya rasisme di sini. Yang nggak boleh gitu sih sebagai panitia gitu guys ya. Jadi kalau memang anak ini diperlakukan secara tidak adil, harus sih kita viralkan supaya dia mendapatkan keadilannya. Kasihan kan mentalnya, anaknya masih muda, cerdas. Jangan sampai mentalnya, masa depannya hancur hanya karena satu kecurangan yang tidak seharusnya dia terima. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Teman-teman, ini gila banget, ada dugaan rasisme dan diskriminasi di dalam seleksi paskibraka di Sulawesi Selatan. Kathleen Yevain Lesmana, seorang keturunan Tionghoa, meraih nilai sempurna dalam tes wawasan kebangsaan dan masuk 3 besar, tapi tiba-tiba tergeser oleh peserta lain yang bahkan tidak masuk 10 besar dengan dugaan Kathleen tidak bisa berbahasa daerah. Padahal dalam laman website resmi Paskibra tidak ada syarat untuk bisa berbahasa daerah sebagai syarat lulusan. Kejanggalannya pun gak berhenti sampai di situ. Menurut Ketua Purna Paskibra Indonesia Kota Makassar, Muhammad Fahmi, menuturkan bahwa penilaian tersebut tidak terbuka, dan yang lebih anehnya lagi, pengumuman penilaian dilakukan sebesar 2 kali. Jika benar terjadi diskriminasi dan rasisme terhadap Kathleen karena dia adalah keturunan Tionghoa dan tidak bisa berbahasa daerah, maka pelaku harus diberikan sanksi yang tegas. Karena Kathleen dan saya adalah orang Indonesia, lahir di Indonesia, dan cinta Indonesia. Itu alasannya Kathleen ingin menjadi seorang paskibra. Tolong bantu viralin teman-teman supaya kasus ini bisa diusut sampai tuntas. Ayo, bersama Oposipik kita lawan segala tindakan rasisme dan diskriminasi. Karena kita semua Indonesia dan kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. Ketemu lagi kita guys, salam sejahtera untuk kita semua. Seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan 2026. Ada seorang siswa bernama Kathleen Yevain Lesmana. Siswa berprestasi guys. Sebelum 24 Mei lolos seleksi Makassar dengan nilai tinggi. 24 Mei 2026 masuk peringkat 3 besar seleksi Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi pada malam 24 Mei nama Kathleen Yevain Lesmana tiba-tiba dicoret dari tim nasional. Semua karena apa guys? Semua karena Kathleen adalah minoritas Chinese dan Kristen. Miris sekali negeri ini guys. Ada siswa berprestasi dicoret karena minoritas, karena Chinese dan Kristen. Miris sekali negara kita ini. Mau berharap pada siap? Ya otomatis mereka yang mayoritas yang jadi prioritas. Ya, begitulah kira-kira. Sudahlah, mau bagaimana kita? Mau bagaimana kaum minoritas di Indonesia? Beribadah saja memang ditekan habis-habisan, dipersekusi, apalagi ya hal-hal seperti ini. Ya, serahkan saja pada Tuhan. Polemik paskibraka Kathleen yang digantikan sama bahkan yang nggak masuk 10 besar. Ini kan jadi question mark. Kenapa? Pourquoi? Kenapa sampai seperti itu? Yang tadinya nggak masuk 10 besar malah gantiin yang masuk 3 besar. Alasannya karena tidak bisa bahasa Makassar. Ntar dulu, korelasinya apa ya? Paskibraka kan baris berbaris. Sementara yang diujikan adalah penggunaan bahasa daerah. Emang di dalam bahasa, misalkan let's say nih orang Bugis ketemu sama orang Makassar, ya kalau mereka ngomong ya mereka pasti menggunakan bahasa Makassar. Iya, dari mana Ki tinggal, di mana Ki asal tak? Oh saya Makassar Ji, kita di mana? Oh Bone. Kan ngomongnya pasti pakai bahasa nasional dong, nggak mungkin pakai bahasa Makassar.
Itu tema Iki, nah mungkin begitu toh. Jadi saya juga terherman-herman, maksudku mungkin ada yang tahu, bisa jelaskan kira-kira korelasinya antara bisa berbahasa daerah dengan baris berbaris itu ada di mana gitu. Jangan sampai ini malah melukai profesionalisme paskibraka. Anak-anak yang tadinya semangat pengen paskibraka akhirnya nggak jadi pengen paskibraka. Alasannya karena ya gitu, ngapain ikut paskibraka, nepotismenya parah banget gitu loh. Yang bahkan nggak masuk 10 besar pun malah ngegantiin yang seleksi yang tadinya masuk 3 besar, kan jadi question mark gitu loh. Andai kan mungkin kalau pengen menunjuk langsung nggak perlu namanya diseleksi ya, misalkan oh ya udah nih anaknya siapa nih, ya udah silahkan go ahead gitu. Oh kamu anaknya siapa? Oh saya anaknya ini bupati ini, saya anaknya ini. Ya udah, maksudku nggak perlu buang-buang waktu anak-anak yang lain, kasihan, karena kan mereka juga berjuang dan penuh dengan harapan. Ya semoga aja ada titik terangnya ya, jangan sampai yang hal kayak seperti ini terulang setiap tahunnya gitu loh. Please deh, kurang-kurangin dah itu, please.